Halo kaum berbahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kumaha damang piye kabare? Gimana sapunya rek emak masih aman? Kayak saya dong. Tapi tenang, stay cool dan tetap legowo. Jangan merasa terintimidasi karena si boy akan menaikkan hasrat semangat kalian dengan asupan film yang rada membagongin dari aksi mamang saya, yaitu Jason Statham yang membintangi film Red Open tahun 2021. Penasarin? Langsung saja atur posisi diuk, kencangkan kolor kalian sampai ngawet, pasang handsfree, sediain gorengan dan kopi. Selamat menonton dan... Cerita diawali dengan diperlihatkan mobil berlapis baja yang akan mengirim uang dari depot penyimpanan, di mana dua orang ditugaskan untuk mengirim uang tersebut agar sampai dengan selamat ke tujuan. Namun karek oge keluar dan tak jauh dari depot, tiba-tiba ada mobil molen yang menghadang dan berhenti di tengah jalan. Mereka adalah perampok yang menyamar menjadi tukang cor dan dilengkapi senjata api yang mau merampok mobil tersebut. Lantas perampok itu menyuruh petugas keluar mobil dan membunuh mereka saat itu juga. Beberapa pekan setelah kejadian itu, kita diperlihatkan perusahaan jasa layanan untuk pengamanan pengiriman uang yang bernama Portico, kadang sok pabelit F dan VT, di mana terlihat ada seseorang yang datang dan ternyata itu mamang saya yang mau melamar pekerjaan, di mana mamang ini bernama Patrick Hill. Ini dia parasnya. Manajemen Portico pun merekrut orang baru karena kita ketahui di awal film dua orang yang bekerja di sana sudah meninggoy dan perusahaan kekurangan tenaga kerja yang mumpuni. We lost a couple of guards a while back. Killed on the job, a civilian too. Tak lama datang petugas senior sekaligus pembimbing dari mamang kita yang bernama Bullet. Ini dia rarainya. Bullet pun menerangkan syarat agar bisa diterima bekerja di sini, dan Bullet pun memberi lanian atau dalam bahasa Indonesianya teh nama panggilan yaitu H, atau dalam bahasa Inggrisnya H. Jadi si mamang Patrick teh dipanggilnya H. Should we get started? What have you said, Bullet? Dimulai dengan tes kebugaran, menembak, lalu menyetir, di mana Edge lulus dengan nilai pas-pasan standar dari perusahaan. 70%. Just slipped in. Hari pertama Edge bekerja langsung disuruh mengirim uang ke sebuah tempat, di mana dia berpartner dengan Bullet dan satu seniornya yang bernama Deb. Ini dia bebenguknya, di mana si Deb ini sifatnya rada jumawa alias polontong karena si Deb mengatakan bahwa Edge duduk di belakang saja, bila mana ada sesuatu yang tak diinginkan, ia akan berada di barisan paling depan dan menjadi senior yang bermartabat. This is a $2 million pickup for Bank of the Union. Di hari pertama Edge bekerja, semuanya pun berjalan dengan lancar tanpa ada halangan rintangan yang membentang dan tak jadi beban pikiran. Di saat jam bekerja sudah habis dan semua pekerjaan sudah beres, Edge yang mau absen pun melihat dengan teliti kartu absen para pegawai, di mana terlihat Edge seperti sedang mencari seseorang dan memiliki tujuan tertentu bergabung dengan Portico. Hari kedua bekerja terlihat Edge, Bullet, dan Deb mengirim uang ke sebuah dermaga, di mana Bullet sedang menemui kliennya di sebuah kapal. Namun tak lama HT buat ngepungin Japati di pengetrenan pun berbunyi dan mengabarkan bahwa Bullet sedang disandra oleh para perampok. Lantas perampok itu menyuruh Deb dan Edge mengikuti instruksi si perampok itu melalui HT jika mau Bullet selamat. Sontak itu membuat Deb ngadeg-deg kayak orang sawan, di mana sikap jumawa dan polontongnya di awal hilang seketika saat menghadapi situasi saat itu, karena ia takut akan terjadi seperti kejadian rekannya. Reconsider! That's why they have the fucking policy! You need to pull yourself together. Namun berbanding terbalik dengan Edge yang tenang dan meminta Deb mengikuti instruksi si perampok itu agar si Bullet selamat, karena Bullet lebih berharga dari uang yang mereka bawa. Tiba di lokasi yang ditentukan, si perampok itu pun meminta salah satu dari Edge atau Deb untuk melemparkan kantong uang ke mobil lainnya. Namun di sini Edge dengan gagahnya menawarkan diri agar dia saja yang melakukannya dan menyuruh Deb tetap tenang. They're serious! Shut the... Dave, you just worry about putting your asshole back in your asshole. Dan saat melemparkan tas berisi uang tersebut, Edge dengan sengaja ngalungin ke sisi mobil agar salah satu perampok keluar dan mengambilnya. Lalu Edge melakukan hal yang mengejutkan di luar nalar dan... Fuck next time, you fuck nut! Sorry, pal. Ya,
Edge pun membunuh dengan brutalnya sambil ngebenerin celana yang merosot dan menghabisi para perampok itu tanpa rasa takut seperti Edge sudah berpengalaman dalam hal bunuh-membunuh. Edan sangat membagongin, bukan? Dan saat salah satu perampok itu kabur, Edge dengan tenangnya mengejar seperti serigala sedang memburu mangsanya dan Edge berhasil menangkap perampok yang kabur tersebut. Lalu Edge menanyakan siapa dalang dari perampokan yang terjadi beberapa pekan lalu. Namun nampaknya si perampok yang tidak mau berbicara dan tidak tahu apa-apa, dan inilah yang terjadi. Suck your own dick. Did you make poo-poo? Esoknya Edge dipanggil ke kantor atasannya untuk dimintai keterangan kronologi atas kejadian perampokan di dermaga itu, di mana di situ juga ada agen FBI yang menginterogasi dan memperlihatkan rekaman kejadian perampokan beberapa pekan lalu. Lantas FBI bertanya apakah orang yang merampok di dermaga sama dengan yang berada di rekaman itu, yang dimana faktanya ada 3 orang yang menjadi korban dalam insiden tersebut, yaitu 2 petugas dan 1 warga sipil yang kebetulan berada di sana. Saat Edge melihat rekaman itu, terlihat seperti menahan amarah atau amakkapegung, dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa korban warga sipil itu ada hubungannya dengan Edge dan tujuan Edge bergabung ke Portico. Setelah menginterogasi Edge, kedua FBI itu pun menghubungi bosnya, di mana mereka berpikir dan curiga bahwa Edge adalah orang yang mereka cari selama 25 tahun. Not a fucking thing. Let the painter paint. Do you have any idea what would happen? The regular guard doing a good job. Do we understand each other? Yang mana ini membuat kita bertanya-tanya dan penasarin siapa sebenarnya si Ed ini. Kita lanjut. Dan 3 bulan pun teka rasat sudah berlalu, di mana Edge dan Bullet sedang dalam perjalanan mengirim uang ke sebuah tempat. Namun dalam perjalanan mereka dihadang oleh segerombol perampok yang dimana mereka langsung menembakkan peluru pilok yang menghalangi pandangan. Gamma to base. We have a code red. Perampok itu pun meminta agar semua uangnya yang ada di dalam mobil diserahkan tanpa perlawanan. Namun di sini hal tak terduga yang membuat kita terkejut saat Edge turun dari mobil dan memperlihatkan wajahnya. Seketika perampok itu kabur seperti melihat singa yang lapar. Anjir, siapa sebenarnya si Edge ini? Nepika mereka pun kabur. Penasarin? Kita lanjut. Tak hanya si Bullet yang dibuat olohok oleh si Edge seakan tak percaya apa yang dia lihat, atasannya pun dibuat linglung dan bertanya-tanya apakah si Edge ini sebenarnya psikopat. 5 bulan sebelum Edge berniat bergabung dengan Portico, akhirnya kita akan diberitahu siapa sebenarnya si Edge dan bagaimana latar belakang kehidupan si Edge ini. Dan ternyata si Edge ini adalah ketua mafia yang sangat dicari oleh agen FBI di Los Angeles, di mana dalam adegan ini Edge sedang bersama anak sulungnya yang bernama Doggy. Ini dia rarainya yang kebetulan sedang liburan. Saat Edge mau pergi, tak lama ada telepon dari anak buahnya yang berjenggot putih bernama Mike. Ini dia wajahnya yang dimana mengabarkan bahwa dalam misi perampokan uang yang diangkut oleh mobil baja itu ada kendala, sehingga Mike meminta bosnya alias Edge untuk membantu dalam operasi ini untuk mengawasi kemana rute mobil tersebut. Tak lama akhirnya Edge pun tiba di lokasi dan kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya seperti apa. Ternyata sebelum anak buah Edge yang berniat merampok mobil lapis baja itu, sudah ada segerombol orang yang berniat merampok mobil tersebut terlebih dulu. Di mana Edge tidak tahu bahwa ada segerombol perampok di dekat anaknya dan meninggalkan anak sulungnya di dalam mobil untuk mengawasi mobil lapis baja tersebut. Demi pekerjaan kotornya itu, Edge harus membayar mahal, di mana anak satu-satunya menjadi korban dalam tragedi perampokan tersebut. Saat Doggy sedang dalam tekanan selongsong bedil, Edge yang kembali dan melihat anaknya dalam bahaya berlari, dan Edge pun malah tertembak di bagian tubuh atas, namun tidak fatal, dan itu cukup untuk membuatnya koma selama beberapa waktu. All right, Mike. Out of the fucking car! Come on! Saat sudah pulih, Edge pun langsung menemui sahabatnya yang bekerja sebagai FBI dan meminta nama-nama yang terlibat dalam kematian anaknya itu. Here's a shit list. Brandon, I can hardly breathe here. Dan kita
akan diperlihatkan Edge dan anak buahnya yang sedang berkumpul di rumahnya, di mana suasana di sana sangat tegang karena anak satu-satunya terbunuh dalam misi perampokan mereka yang gagal oleh para perampok itu. Namun bagi Edge, ambekan tepugu hanya akan merusak karismanya, sehingga Edge pun menyuruh Mike dan anak buahnya untuk mencari siapa dalang dari rencana perampokan tersebut dan mencari bebenguk yang sudah ngasongin bedil ke anaknya itu. Setelah Mike dan anak buahnya mencari hingga akhirnya mendapatkan sebuah nama dari seseorang yang telah disiksa bernama Gacy bersaudara. Still gonna give me a name. Only fucking name. Gacy Brothers. Setelah Edge mendapatkan nama yang ia inginkan, Edge pun menyuruh Mike untuk memberikan sejumlah uang padanya. Dan ada ya gitu mafia kayak gini. Tak ingin buang-buang waktu, akhirnya Edge dan Mike pun menemui Gacy bersaudara. Namun sayangnya mereka tidak terlibat, di mana mereka hanya melakukan perampokan kecil-kecilan dan bisnis jual beli buyur, di mana mereka tidak ada sangkut pautnya dengan aksi perampokan yang menewaskan anaknya itu. Sungguh membagongin aksi yang dilakukan Edge selanjutnya ini. Edge dengan tenang dan legowonya membunuh Gacy bersaudara dan menyuruh Mike memberikan uang pada gadis yang sudah diwakuf itu. Hingga akhirnya Mike pun menghampiri Edge dan memberikan pencerahan bahwa yang dilakukannya itu salah, dan Mike pun tidak mau Edge berurusan dengan orang-orang yang dirugikan atas pencarian orang ini. You're right, Mike. I'm gonna go you involved. Akhirnya Edge pun melakukan dengan caranya sendiri untuk mengetahui siapa pembunuh anaknya itu. Hingga akhirnya Edge pun memalsukan dokumennya agar bisa diterima bekerja di perusahaan Portico tersebut tanpa bantuan siapapun. It's a pleasure to meet you, Mr. Hill. Akhirnya kita diperlihatkan sekelompok orang tentara bayaran yang sudah lama tidak ada kerjaan alias nganggur dan sangat membutuhkan asupan kehidupan yaitu uang. Dan di sini kita diperlihatkan salah satu anggota yang dilihat Edge saat membunuh anaknya yaitu Doggy yang memiliki bekas luka di area matanya. Ia bernama Jan, ini dia bebenguknya. Di mana si Jan ini adalah anggota tentara bayaran termuda, sehingga dia sangat arogan dan polontong yang tak segan membunuh semua saksi pada saat mereka beroperasi. Hingga mereka pun melakukan aksi perampokan di sebuah rumah, yang dimana hasil perampokan itu tak seberapa setelah dibagi-bagi. Untuk itu sang bos yang bernama Jackson, ini dia cungurnya, mempunyai rencana perampokan yang jauh lebih besar, yaitu merampok mobil berlapis baja. Cash trucks. Dengan senjata yang dibeli dari hasil perampokan sebelumnya, Jackson dan rekannya pun menyusun rencana untuk melakukan aksinya, di mana Jackson mempunyai rekan yang bekerja di Portico alias ada orang jero di sana. Yang bikin emosi si Boy, ternyata si Jan membunuh anaknya si Edge hanya karena petugas yang membawa uang itu memberontak, sehingga si Jan membunuh si Doggy untuk melampiaskan kekesalannya. Sungguh membagongkan bukan si Jan ini? Beralih ke si Jackson dan antek-anteknya, setelah merampok mobil lapis baja itu, mereka berkehidupan cukup dan sangat mengejutkannya, si Jackson berencana melakukan aksi yang lebih besar lagi. Ya, dia berniat merampok langsung dari sumbernya dengan bantuan orang dalam yang masih belum diketahui siapa orangnya itu. The Depot. Black Friday. Kembali lagi ke si Edge yang sedang mengirim uang dengan si Bullet, di mana hal yang mengejutkan diutarakan olehnya. Ternyata orang dalam itu adalah si Bullet sendiri, di mana dia belum mengetahui bahwa si Edge adalah bapaknya anak yang terlibat dalam tragedi saat itu. I helped him get into the cash truck game with me on the inside. Namun di sini si Edge tidak mau terburu-buru, dengan kalemnya menahan emosi yang sudah memuncak dan mau meletus seperti gunung Krakatau yang siap membumi hanguskan targetnya. Karena si Edge mau mengetahui terlebih dahulu bebenguk yang sudah membunuh anaknya itu. Sehingga dalam settingan kendali si Edge, ia bersedia membantu si Bullet dalam operasi besarnya. Do we have a deal? Yeah. We have a deal.
Setelah Edge menyetujui dan sepakat, Bullet pun menghubungi si Jackson yang dimana ia akan menumpang mobil lapis baja untuk masuk ke Vertigo dan mengambil uang dari sumbernya itu. Hingga akhirnya Edge dan yang lainnya pun berhasil memasuki Vertigo yang dimana Edge dan Bullet ditugaskan untuk berpura-pura menjadi sandera dan akan dibuat jaminan untuk mereka keluar dari Vertigo hidup-hidup. Namun para penjaga memberikan perlawanan hingga akhirnya terjadi baku tembak yang meresahkan. Hingga saat anggota si Jackson yang lainnya sedang anteng memasukkan uang ke dalam tas, di saat itu Edge melancarkan aksinya dengan melumpuhkan anggota si Jackson dan memakai skin yang sama dengan para rekan si Jackson. Dengan pintarnya si Edge setelah melumpuhkan beberapa perampok itu, ia memasukkan ponselnya ke dalam tas uang tersebut sehingga di mana mereka berhasil kabur, Edge dapat dengan mudahnya melacak mereka. Menyisakan Jackson dan si Jan, Bullet pun membantu dengan membunuh rekan kerjanya dan menembak Edge sehingga Jackson dan yang lainnya pun berhasil kabur. Saat sampai di tempat aman, Bullet pun menurunkan tas berisi uang di mana di lain waktu, Jackson yang terkena tembak saat di Vertigo mulai curiga dengan si Jan yang berniat membunuhnya dan sudah meninggoy sebelum menikmati uang hasil rampokannya itu. Hingga tersisa Bullet dan si Jan yang sedang memindahkan uang ke mobil lainnya, di mana si Jan seserenteng dan menodongkan senjatanya dan Too fucking slow. saat si Jan sedang menikmati uang hasil rampokannya itu, tiba-tiba terdengar bunyi HP dari dalam salah satu tas uang tersebut, di mana itu adalah HP-nya si Edge. Dan kalian kaum rebahan akan dibuat hudang seketika alias ngorejat melihat sosok si Edge tiba-tiba ada di belakang si Jan yang sedang duduk dengan santainya dan masih hidup karena jika nama saat itu Bullet menembak, dia memakai rompi anti peluru sehingga dia tidak mati beneran agar si Edge bisa menemui si Jan secara langsung. What you gonna answer it? What do you want? Don't read this. A1 and A2 enter the right lung, causing... Dimulai dengan menembak angannya, lalu ginjal, paru-paru, dan hati, hingga rasa sakit yang dirasakan anaknya itu dirasakan juga oleh si Jan. Saat setelah membunuh si Jan, pemimpin CIA pun mengambil alih KTP dan Edge menawarkan semua hasil uang perampokan itu untuk menebus aksi balas dendamnya yang sudah tuntas. Tamat, akhirnya si Tata jeung si Mamat pun berbicara. Sangat membagongin bukan? Gimana? Sudah ada kerejat-kerejat semangatkah kaum rebahan?